Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam, selamat sore, selamat pagi, selamat siang. Buat kawan-kawan yang sudah melihat video ini, video ini apa saya buat atau ku buat untuk kebutuhan menjelaskan bagaimana akun YouTube ini bisa terbuat, kemudian ya ingin menjelaskan obrolan random aja gitu, obrolan random apa yang nanti saya bicarakan, yaitu untuk kebutuhan konten dan ingin menjelaskan saya itu siapa, kemudian konten ini untuk apa, YouTube ini untuk apa gitu. Ya, namaku Hakiki. Mungkin kawan-kawan juga sudah melihat di video-video sebelumnya. Saya membaca puisi, saya menjelaskan singkatnya profil saya itu siapa dan lain-lain. Sambil ngerokok, santai aja. Kenapa akhirnya YouTube ini dibuat? Karena mulanya saya tidak punya ruang, ingin membuat media di mana saya bisa mengarsipkan video-video, kemudian perjalanan gitu, yang akhirnya nanti di masa depan saya bisa melihat, oh ini sejarah gue nih gitu, sejarahku, sejarah bagaimana aku menjajaki karir sejak 2021, bahkan sebelumnya gitu. Jadi saya ingin di masa depan nanti saya bisa melihat, wah video ini waktu saya zaman kapan dan lain-lain gitu ya. Ya karena kontennya juga, video ini juga yang diuploadnya nggak jauh dari soal-soal seni gitu. Saya juga ingin membahas tentang background saya di dunia kesenian gitu. Saya aktif di dunia kesenian itu sejak, mungkin kalau di seni peran itu sudah sejak kecil, karena tanpa disadari saya menjadi orang yang mempunyai masa kecil yang suka tampil di depan orang sejak SD, bahkan bahkan TK gitu. Waktu itu TK ada perpisahan, kemudian ada penampilan saya nggak tampil, itu saya iri gitu. Ini bukan akhirnya ya, kalau dulu mungkin melihat itu suatu, gue dilihat orang gitu jadi terkenal, itu mungkin dulu gitu, perspektifku yang dulu mungkin begitu. Kalau sekarang aku melihat bahwa oh ternyata ternyata tampil di depan umum adalah bukan untuk terkenal, tidak untuk kita merasa agul, merasa lebih dari yang lain, enggak gitu. Lanjut, kemudian SD saya dari kelas 1 sampai seterusnya mulai aktif gitu. Ketika ada perpisahan-perpisahan, main drama lah, pakai baju tentara, kemudian nyanyi-nyanyi dan lain-lain. Sampai SMP sempat skip karena Badung waktu itu. Ya mungkin kisah Badungnya nanti bisa kita bicarain di konten-konten yang lain. Ya. Oh ya, sebelumnya harus disampaikan kepada penonton bahwa ini cuma perspektif saya, pandangan saya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan tidak setuju itu boleh sekali. Jadi ketika kawan-kawan punya pemahaman yang tidak sepakat dengan saya, itu sangat terbuka lebar. Kalau mau sharing bisa sharing kita. Ya. Lanjut. Ya bahasan ini bisa salah bisa benar juga, tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita berusaha bijak aja gitu. Selanjutnya setelah SD, SMP, SMA. Nah SMA aku suka
Sini gabung. Nggak apa-apa. Ini buat di YouTube MK Production. MK. Enggak, gue mau di sini aja, kayaknya enak ini. Nah, enak. Kemudian SMA aku mulai aktif berteater di kelas 1 SMA waktu itu. Di SMA ya, SMA waktu itu teater dilatihnya sama guruku. Nah, di SMA saya masih punya perspektif bahwa harus jadi pemeran utama gitu. Harus jadi pemeran utama di mana kalau nggak jadi pemeran utama itu nggak kelihatan perannya gitu. Ya sekarang karena semakin dewasa semakin besar aku melihat bahwa peran kecil peran besar itu ya sama aja, tingkat kesulitan, tingkat pencarian gitu. Nanti kesulitan dan pencarian bisa saya jelaskan ya biar runtut dulu gitu. Kemudian waktu itu aku bermain, pertama kali main aku langsung jadi pemeran mayor waktu itu, jadi Multatuli SMA, kelas 1 SMA jadi Multatuli Dewes Dekker ya, Bupati Ibu Kota Lebak pada zamannya ya, di Rangkas Bitung. Kawan-kawan juga mungkin tahu. Iya, saya asli orang Lebak. Ya, intermezzo aja nggak apa-apa lah, random aja. Orang Lebak tinggal di asli Bayah, daerah pantai, asli Bayah. Cuma mungkin kawan-kawan nggak terlalu asing dengan muka saya karena saya udah dari kelas 3 SMP jadi jauh dari rumah terus gitu. Jadi bahkan jarang di rumah gitu, kalaupun liburan juga main mulu gitu kan. Lanjut setelah di SMA bermain teater seni peran ya. Kemudian lanjut lagi saya bermain di kedua ketiga gitu, main seni peran. Walau sebetulnya banyak juga kegiatan-kegiatan lain yang saya geluti gitu di zaman SMA itu, kayak paduan suara gitu, kemudian basket dan lain-lain. Waktu itu saya setelah main jadi Multatuli, saya main jadi salah satu peran minor, kecil banget perannya gitu ya, nggak terlalu dominan dalam cerita. Padahal itu perspektif saya waktu dulu, padahal semua peran yang ada di dalam naskah yang kita mainkan itu punya peran yang penting di dalam struktur alur cerita ya. Nah di situ waktu itu aku mikir, wah ini gue nggak jadi pemeran utama nih, gue nggak mau, pokoknya gue harus jadi peran utama, agak kecewa dan lain-lain. Padahal nggak bisa begitu, semua peran itu penting. Kemudian lulus SMA di Rangkas Bitung di Pondok Pesantren Modern Darussaada waktu itu. Lanjut SMA, setelah SMA saya kuliah di Universitas Pakuan. Nah, perjalanan yang sesungguhnya dimulai dari sini, bahwa saya mengikuti teater di Teater Karung Universitas Pakuan, FISIB, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Mulanya aku kuliah di Fakultas MIPA, jurusan biologi. Kemudian akhirnya nggak betah karena nggak sesuai fashion yang aku ceritakan dari awal tadi, bahwa aku suka tampil gitu. Karena teater ini adanya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, dan di situ ada jurusan sastra. Akhirnya di semester 3 aku pindah ke Sastra Indonesia, jurusan Sastra Indonesia di FISIB gitu. Sekaligus untuk membangun kepercayaan diri saya mengenai teater dan kesenian, karena sastra dan teater itu berkaitan sangat erat gitu ya. Lanjut, nah di dalam teater saya mulai menjajaki karir. Jadi kalau dihitung sejak kelas 1 SMA saya berteater sampai sekarang kurang lebih 8 tahun, kurang lebih 8 tahun. Di dalam teater saya mulai menemukan hal-hal yang bukan spiritual ya, apa ya, saya menemukan bahwa hidup itu harus berguna dengan cara memanusiakan manusia gitu. Di dalam teater aku menemukan
ketika aku bermain peran, ada yang namanya observasi. Kita memainkan peran katakanlah kakek-kakek. Ketika memainkan peran kakek-kakek, aku harus meneliti, melakukan riset. Kakek-kakek itu seperti apa sih? Geraknya, kemudian nanti ada unsur fisiologis, bentuk tubuh, psikologis, cara berpikir, kemudian sosiologis, di mana dia tinggal, apa dia hidup di lingkungan seperti apa, kampungkah, kotakah, dan lain-lain. Nah, itu adalah yang membangun perannya itu sendiri gitu, 3 unsur tadi itu. Yang kemudian saya bisa memahami, oh, kecenderungan kakek-kakek yang tinggal di kampung adalah bungkuk. Beda dengan kakek-kakek yang ada di kota. Karena apa? Kakek-kakek yang ada di kampung pasti melakukan aktivitas-aktivitas yang berat waktu zaman mudanya. Misal dengan mengangkut kayu bakar, kemudian karung beras, dan seterusnya. Sampai akhirnya ketika tua, tulangnya sudah bengkok gitu karena dia melakukan aktivitas-aktivitas yang berat. Beda dengan kakek-kakek yang di kota. Kurang lebih begitu. Karena nenek saya pun begitu. Saya dari kampung, dari Lebak, dari Bayah, Pangkarangan, kampung Cipurun. Nenekku udah 80 tahun lebih. Dia lahir 1933. Punggungnya bungkuk, jalan tuh udah kayak ruku gitu. Nah itu yang kudapatkan di teater. Sebetulnya banyak sekali, mungkin bisa kuceritakan di lain waktu. Tapi sebenarnya bahwa di teater itu adalah kita mempelajari seni peran, acting. Kita belajar acting. Kemudian aktor gitu. Ada acting, ada aktor ya. Aktor orang yang melakukan acting itu sendiri. Kemudian acting itu apa sih gitu? Acting itu sebetulnya menurut para ahli nggak ada. Yang sejauh yang kubaca sebetulnya tidak ada para ahli yang menyebutkan menjelaskan dengan paten gitu bahwa acting tuh A, B, C. Itu nggak ada. Aku nggak menemukan. Ya aku menafsirkan sendiri aja dengan pengalamanku, dengan sejarah-sejarah hidup yang sudah kujalani di teater ini gitu. Jadi kalau acting menurut bahasa Inggris ya to act, melakukan, berlaku gitu. Itu acting menurut bahasa Inggrisnya itu. Kalau acting secara penjelasan umumnya itu aku belum menemukan. Tapi terlepas dari itu, aku bukan mau menekankan acting itu apa, bukan ke situ. Tapi bagaimana caranya melakukan acting. Gitu. Acting yang bukan yang benar ya. Acting yang biasa. Sebetulnya nggak cuma aktor yang biasa dilakukan itu. Nggak cuma orang yang main film dia sedang acting. Ketika aku bermain teater, bukan aku sedang acting aja sebetulnya gitu. Semua, bahkan kalian yang tidak mempelajari keilmuan teater, acting dan lain-lain, seni peran lah, kalian sudah melakukan acting. Ketika kalian berhadapan dengan orang, halo, intermezzo dulu nih, ada Yesus, ayo gabung. Sebetulnya duduk. Ya. Sebetulnya acting tuh sudah biasa dilakukan sama orang pada umumnya setiap hari ya, Bro ya. Ini jambrong namanya. Katakanlah kita berhadapan dengan jambrong nih. Gue berhadapan dengan jambrong. Itu cara bicara, kemudian berkomunikasinya beda. Juga beda. Maksudnya gini. Gue berhadapan dengan jambrong udah pasti beda ketika gue berhadapan dengan kepala sekolah, ibu, atau presiden. Berlakunya pasti beda. Nah itu juga acting gitu. Cuma kalau di teater atau di seni peran, kita belajar bagaimana membedakannya. Oh ternyata tuh beda gitu. Kita kan berlaku setiap hari kalau misalkan nggak ikut seni peran nih. Gue pasti mikirnya ya udah ini mah hal-hal yang biasa kita lakukan di dunia nyata gitu ya bro nggak. Tetapi itu sebetulnya ada ilmunya gitu untuk membedakan. Jadi akhirnya dipilah-pilah gitu. Gitu. Iya kalau acting tuh sebenarnya begitu.
ini juga bukan kebenaran yang akhirnya mutlak kalian percayai gitu. Kalian juga bisa nyari referensi di konten-konten siapa gitu, banyak sekali ya sekarang. Udah. Ya, terus ya di dalam acting yang paling mudah adalah ada emosi. Emosi itu bukan marah-marah. Kalau emosional ya jelas marah-marah. Emosi itu menurut para ahli psikologis, gue lupa namanya siapa ya, tapi adalah bisa cari sendiri. Nah, gue juga nggak tahu semuanya gitu, jadi gue juga masih ada nggak taunya. Emosi dasar manusia itu ada 6. Ada sedih, marah, senang, bahagia, takut. Sedih, senang, marah, takut, jijik, terkejut. Ya 6 berarti. Itu ada 6. Nah itu juga semuanya ada tingkatan-tingkatannya. Ada marah, misal marah, ada murka, ada bete, ada kesal gitu, ada tingkatan-tingkatannya. Sedih juga ada tingkatan-tingkatannya. Bahagia ada yang kesemsem biasa, itu kan bahagia juga. Nah kita mempelajari itu tingkatan-tingkatan yang ada di dalam diri manusia, kita pelajari itu. Nah di dalam seni peran gitu. Jadi artinya kita betul-betul mempelajari manusia gitu, meskipun tidak seutuhnya, tapi setidaknya at least kita belajar itu. Untuk apa ya? Untuk kebutuhan kita ketika memainkan seseorang. Jadi udah kalau misalkan kawan-kawan masih banyak kan ya pandangan umum masyarakat bahwa teater tuh main drama, hidup lu banyak drama, padahal enggak gitu, kita mempelajari sesuatu hal yang rumit gitu. Itu mempelajari manusia. Ya, itulah mengapa di awal saya bilang bahwa aku mulai menemukan bahwa belajar seni peran adalah memanusiakan manusia. Bukan lagi memilih mana yang salah dan yang benar. Ketika kita ditemukan dengan perspektif bahwa ada yang benar, yang satu benar, yang dua benar, yang satu lagi benar gitu. A benar, B benar. Bagaimana kita bisa menentukan ini? Gitu, menemukan yang paling benar, yang paling benar-benar benar gitu. Ya dengan kebijaksanaan kita gitu untuk memanusiakan manusia dan lain-lain lah, banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan di dalam dunia seni peran. Apalagi ya? Mungkin itu aja. Ya, mungkin di lain waktu saya bakal menjelaskan secara rinci bahwa seni peran itu apa, kemudian saya sudah ngapain aja di dunia seni peran dan lain-lainnya. Itu karena kita durasi. Ya. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton. Kalau pembawaannya masih monoton, maafin ya, karena masih belajar juga gitu. Mungkin lain waktu kita bakal mulai di manage tuh cara pembawaannya. Itu ya. Terima kasih semuanya. Saya Hakiki. Nanti ada kakak saya, nggak kesini ya, maksudnya ada di situ gitu. Ada kakak saya yang mengatur semua konten-konten yang bakal dihadirkan, yaitu Iqbal Asegaf MK. Dia manajer saya. Kita udah kayak aktor beneran. Amin. Terima kasih sudah menonton. Ini bukan kebenaran mutlak, jadi kawan-kawan bisa mencari referensi yang lain. Saya cuma bercerita, saya cuma melihat perspektif dari sudut pandang saya. Itu, terima kasih. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.